Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI dan juga Ibu Nyimas Dian Maisara SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tugas yang telah dikerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulirani Laksana Putri dengan NIM C1C02521 dari ruang 11. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar di antara pendapatan negara lainnya. Sebagai pendapatan negara terbesar, sudah sepatutnya pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat, khususnya menyangkut tata cara perpajakan dan proses serta mekanisme pemungutan pajak. Selama ini, wajib pajak memiliki persepsi dan pola pikir yang negatif terhadap aparatur pemungut pajak atau Fiskus menyangkut sistem dan tata cara perpajakan. Sosialisasi merupakan langkah penting untuk menyebarluaskan langkah-langkah pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak serta kemudahan untuk mendapatkan informasi perpajakan yang dibutuhkan, khususnya yang berkaitan dengan tata cara perpajakan. Cara dan sistem pemungutan pajak. Penerapan perpajakan Indonesia. Penerapan perpajakan Indonesia dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang pertama, jika dilihat dari stelsel-nya, maka pada prinsipnya digunakan stelsel nyata, namun pada penerapannya, dia menggunakan stelsel campuran. Yang kedua, jika dilihat dari asasnya, maka untuk wajib pajak dalam negeri digunakan asas domisili, untuk wajib pajak luar negeri digunakan asas sumber, untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Yang ketiga, jika dilihat dari sistemnya, maka penerapannya adalah sebagai berikut. Sampai dengan tahun 1967 menggunakan Official Assessment System, mulai tahun 1968 sampai 1983 menggunakan Semi Self-Assessment System yang dikenal dengan tata cara MPS atau menghitung pajak sendiri, dan MPO menghitung pajak orang. Mulai tahun 1984 sampai sekarang, wajib pajak menghitung sendiri. Fiskus bersifat pasif dan hanya melakukan penerangan, pengawasan, dan koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Official Assessment System, yang kedua ada Self-Assessment System, dan yang terakhir itu ada Withholding System. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, ada Self-Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dan yang terakhir ada withholding system, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tarif pajak. Pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada 4 macam tarif pajak yang proporsional. Ya, ada 4 tarif pajak, yaitu ada tarif proporsional, yang kedua ada tarif tetap, yang ketiga ada tarif progresif, dan yang terakhir ada tarif degresif. Yang pertama itu tarif proporsional, yaitu tarif persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Yang kedua, ada tarif tetap, berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai biaya pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang itu tetap. Yang ketiga, ada tarif progresif, berupa persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Dan yang terakhir, ada tarif degresif, berupa persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, lalu di sini ada fungsi pajak. Pajak bersifat krusial dalam kehidupan bernegara karena pajak merupakan sumber dari pelaksanaan pembangunan Indonesia, sehingga ia pun memiliki fungsi.
yaitu di sini ada fungsi anggaran. Yang pertama ada fungsi anggaran. Fungsi anggaran sebagai alat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain itu, fungsi ini adalah fungsi utama pajak karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar. Yang kedua ada untuk fungsi mengatur. Fungsi mengatur sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, demi melindungi produk lokal, pemerintah menetapkan pajak impor atau bea masuk untuk barang atau hasil impor. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas guna menjaga keseimbangan perekonomian. Contohnya, demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, maka pemerintah menetapkan kebijakan terkait penetapan PPNBM terhadap produk yang sifatnya mewah. Yang keempat, ada fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi redistribusi pendapatan guna membiayai pembangunan demi kepentingan umum, contohnya pembangunan jalan raya. Nah, dari semua yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem pemungutan pajak itu terdiri dari official assessment atau penetapan pajak oleh aparat pajak, full self assessment, pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak sendiri, semi self assessment, dan withholding atau penetapan besarnya pajak dilakukan atas bantuan pihak lain. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif yang berbeda-beda. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis. Antara lain yang tadi, seperti saya jelaskan tadi, ada tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap atau regresif. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.